Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Kaum muslimin wal musliman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan ini Allah masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, baik itu kekuatan jasmani dan rohani, untuk tetap beribadah, berubudiyah, beramaliyah di bulan suci Ramadan, hari yang kelima ini. Kemudian bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga syafaatnya kita berharap semoga Allah memberi ridho dan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun judul dari tausiah Ramadan hari yang kelima ini, yakni tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kewajiban berdakwah bagi setiap individu, karena tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini tentunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga dalam surat Wal Asr berfirman, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan saling nasihat menasehatilah dengan penuh kebenaran dan juga penuh kesabaran. Artinya apa? Ayat Allah tentu bukan untuk segolongan umat saja, bukan untuk sekelompok orang saja, bukan untuknya para ustadz, para mubalik, para penceramah, pada khotib,
tetapi ayat Allah tentu untuk manusia yang sama-sama berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban berdakwah, memberi nasihat. Dalam surat Wal Asri jelas menasehati sesama manusia adalah tugas kita sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi Allah ini. Setiap muslim hakikatnya adalah pengemban misi dakwah. Akan tetapi menghadapi permasalahan masyarakat yang sedemikian berat, semakin kompleks, maka gerakan dakwah tidak memadai bila dilaksanakan secara perorangan. Namun gerakan dakwah hendaknya dilakukan secara berkelompok, berjamaah, melalui kelembagaan yang ditata baik dengan menghimpun berbagai keahlian yang dibutuhkan. Dakwah yang dilakukan secara kelembagaan dengan kokoh, rapi, teratur, sistematis, terorganisasi merupakan suatu keharusan. Dakwah bertujuan untuk menyelamatkan umat dari kehancuran dan untuk mewujudkan cita-cita ideal. Untuk itu diperlukan sasaran dakwah serta masalah yang dihadapi oleh masyarakat Islam pada kondisi saat sekarang ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seruan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar memang mudah mengatakannya, tetapi cukup berat untuk melaksanakannya. Kita sering mendengar saudara-saudara kita di sekeliling kita hanya banyak menyuruh untuk kebajikan, menyuruh untuk berbuat baik, bersedekahlah, sholat berjamaahlah, berbuat baiklah. Tetapi jarang sekali kita mendengar nahi munkarnya, melarang keburukan, melarang kemaksiatan yang ada di sekeliling lingkungan masyarakat kita ini. Padahal amar ma'ruf nahi munkar adalah perintah yang beriringan, mempunyai kewajiban dan level yang sama. Kalaulah hanya untuk mengajak kebajikan tanpa menyuruh atau melarang untuk kejahatan, niscaya keseimbangan dan tentunya Allah akan murka karena meninggalkan dakwah menyeru kebajikan dan melarang kemunkaran. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaron falyaghayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa zalika at'aful iman. Hadis Rasulullah yang artinya, barang siapa di antara kamu yang melihat kemunkaran, maka cegahlah dengan tanganmu, kekuasaanmu, kekuatanmu. Maka level golongan orang yang mampu untuk mencegah, mengatasi, melarang kemunkaran dengan kekuasaannya, tentunya yang punya kuasa, baik di pemerintahan, baik
tingkat desa, tingkat kecamatan, sampai tingkat negara kita yang tercinta ini. Yang punya kekuatanlah, yang mempunyai kekuasaan kuatlah, yang mampu melarang kemunkaran, kemaksiatan yang ada di lingkungan kita ini. Kalau tidak sanggup, maka laranglah dengan lisanmu, lidah, kata-kata, bahasa, baik bahasa lisan ataupun bahasa yang tertulis, baik yang terucap ataupun yang tertulis. Itu adalah melarang, mencegah kemunkaran. Jika tidak punya kuasa, kekuatan hukum untuk melarang kemunkaran tersebut, maka dengan lidah, dengan kata-katalah kita sanggup untuk berbuat. Ini levelnya para ustadz, para khotib, para penceramah, para da'i-da'iyah kita, khotib di mimbar khutbah Jumat, hanya sanggup dengan lisan saja untuk berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dengan kekuasaan tak mampu atau tidak ada kekuasaan kita, dengan lidah apalah daya untuk mengungkapkan atau melarang, mencegah kemunkaran pun tidaklah sanggup, maka tentunya dengan babi kolbihi, dengan hati. Artinya apa? Kalaulah mencegah kemunkaran dengan hati, berarti inilah yang selemah-lemahnya iman. Kuasa tidak punya. Untuk mencegah secara lisan pun tidak mampu, maka membenci dalam hati untuk tidak ikut atau tidak setuju atas kemunkaran di sekeliling kita, maka itulah selemah-lemahnya iman, kata Rasulullah SAW. Amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban kita sebagai umat Islam untuk melaksanakannya, karena diibaratkan amar ma'ruf nahi munkar ini, apalagi melarang kemunkaran dan kemaksiatan, diibaratkan sebuah kapal yang ada di tengah laut luas. Kapal yang berisikan penumpang 100 orang di laut luas. Jikalau dibocorkan oleh 2 orang saja kapal yang besar tersebut, maka akan bocor, karam, dan tenggelam. Tentunya secara logika, kalaulah kapal yang besar itu tenggelam, karam di laut luas, maka niscaya seluruh penumpang akan ikut karam dan tenggelam, mati, masuk ke dalam laut luas. Begitulah umpamanya amar ma'ruf nahi munkar ini, jikalau tidak ditegakkan secara benar di kampung, di negeri, di negara kita tercinta ini. Kalaulah di kampung ini hanya 2 orang saja yang berbuat jahat, dia penjudi, dia penzina, dia pemabuk, hanya 2 atau 3 yang berbuat munkarat dan kemaksiatan, kita sanggup untuk melarangnya. Ada yang sanggup untuk melarangnya, tetapi dia cuek saja,
kita yang punya kuasa diam saja, maka kemaksiatan, kemunkaran adalah undangan kita untuk azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah azab Allah datang, niscaya yang mati, yang kena dampak dan risikonya bukan hanya si penjudi, bukan hanya di penzina, bukan hanya si pemabuk saja. Negeri kita ini akan kena semuanya, manusia yang berdosa, yang tak berdosa, yang anak kecil, yang fitrah, yang suci pun akan kena. Mara bahayanya, kena azabnya. Tentunya kita semua maklum bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban kita untuk menegakkannya di negeri kita yang tercinta ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Untuk itu, marilah kita berusaha semampu tenaga kita untuk mencegah kemunkaran dan tetap istiqomah mengajak orang berbuat baik menurut syariat Islam, tuntunan Islam yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bahagia hidup di dunia dan akhirat. Demikianlah tausiah singkat ini. Semoga di zaman mara bahaya wabah virus corona ini, kemunkaran, kemaksiatan yang telah kita lakukan dulunya, tentu sekaranglah di bulan suci Ramadan ini kita taubat kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah. Semoga bukanlah karena perbuatan kemunkaran kemarin azab Allah berupa wabah corona ini datang ke negeri kita ini. Untuk itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.